Abong banget sih. Masa muter-muter sikat mau loh kudu. Sikat sama itu. Oh, tidak kesulitan. Beritut ngapain kok? Yang udah teman ditakoni be. Mau udah kayong Itu. Ya kan sempet sadar kayak kan lu nggak kayak menunjukkan sesuatu ge, urung bisa jelasna. Lah, kita kan ngejak lu maning. Ya, ini sering tuh Pak. ya maksudnya kan naket mau cuma ngimut loh mas. Bang. Oh, tuh buri ke pena. Daripada mungkin cewek. Dia ngerti mas. Ya bok apa yang ngomong iki lho mau arah ngendi. Jadi mau jalan pintas apa? Iya. Mana pengen ya? Boleh. Mau aku jaran wong ana bayi kepenak kok salah maning. Mana pengen ya? Itu serah. Aku itu dari kali. Mana saya? Jenengan sing arep maringan dik. Aku tujuannya paling ngendi ora ngerti. Mau beli sambil lihat kuyu sudah apa kan? Berapa kali mau nabal ini guys? Oh. Cakalikan. Kenapa yang? Cakalik. Yang, assalamualaikum yang. Hah? Tekong mah? Ya. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Pada kepriwe sih? Ini lu gimana? Aku tiba-tiba di toto kayak gitu yang. Arep tetep bur tekan mari ngendi? Iya kita juga nggak tahu yang Apa tujuan. yang orang rasakna? Koso wengi met ngetutna kiye. Marin talan-talan sih membayangna kok. Munggah mudun terus tampreng. Kalen anak bruk berak gelem lewat. Luke suka melumpati kayak gue. Apa enggak ada orang terpikir? Ya kami sudah memikirkan hal itu yang cuma kan ini Mas Ganang. Yang penting kamu harus ikutin kita. Kita juga nggak tahu apa tujuannya Mas Ganang ke arah mana. Apa yang sedang dituju Mas Ganang juga kita nggak tahu yang. Yang ngetut puri ora apa-apa ning. Enggak nek kok ngetut puri biya kae bahaya nih maring awak endewen. Ya gue terpikir ajan jur melebu maring jurang ya melebu melu maring jurang. Ana sing membahayakan maring kalennya maring kalen. Ya kalau hal-hal yang membahayakan sih kami juga mikir yang masa iya kita nggak itu cuma kan kita nggak tahu ini apa yang menjadi tujuannya Mas Ganang itu apa. Nah terus kenapa yang melakukan ini kepada Mas Ganang yang? Lagi ya terteleng-teleng enggak nek tandang poleh kayak kiye. Kue ternyata itu kendali ning pihak kana. Astagfirullahaladzim. Dan yang wis wong yang aku ora pada orang ngerti. Seperti ini yang pada wingi esuk kan Mas Ganang sadar yang. Lah, Mas Ganang kayak mencari sesuatu ini. Ketinggalan apa atau tidak, ketinggalan itu tidak. Nah, kita kan pergi pagi-pagi tuh. Nah, sampai di tempat hutan nggak ada sesuatu hal yang mencurigakan yang. Kita pulang. Ya, saya kira itu semuanya sudah terjadi dan sudah sembuh seperti biasanya yang. Nah terus tadi malam tiba-tiba ngajak kita semua pergi ke hutan ini. Nah Apa manis sing ucap jajan? ikut TikTok yang. Nggak usah banyak tanya, ikuti saja itu. Ada di sana. Kombo ya kudune biasanya ya. Ngurungokna arep rencana marindi biasanya ya nyebutna mesti ngomong. Iya. Lah wong kayak kian orang ngomong berarti ku ada kenalan yang kana. Ya kita tidak kepikir bahwasanya Mas Ganang masih dikendalikan sama pihak mereka yang. Cuma kan soalnya kayak nyong dewek wis rempuk karo kanca patir. Ya pada paen. Deleng kanang nyatane sih dikendalikan ning alam kana. Iya. Aduh. Nyong sengaja kue bocah kon
lemas. Penora bisa. Lu ngamarin dinti. Ya kita juga tidak sadar dan kita tidak mengetahui energi apapun yang ada di tubuhnya Mas Ganang siang. Ya kuwi nyatane sing sih kudu diselidiki wong nyong karo kanca batin ya esip. Golek priwet carane ben si Ganang ki ora dikendalikan kana. Lah memang dari para sahabat yang lain sudah mengetahui apa yang terjadi pada Mas Ganang apa belum yang? Urung ana siji ya sing bisa aweh jalan keluar ben ki balik normal maning. Aduh. Soalnya kan dari tingkah laku, gerak-gerik itu selama siang hari sampai tadi kita berangkat itu tidak ada yang mencurigakan sama sekali ya. Kemarin sempat makan apa sih? Ya makanya makan dan di rumah le. Nggak tahu makannya le dos. Cuma kan posisi anehnya itu pas kita jalan di hutan ini seperti tidak memiliki arah tujuan. Kita hanya jalan terus. Bahkan suruh berhenti pun nggak mau yang. Kita yang kewalahan loh. Tentunya anane Ganang digawe kaya dia. Jelas ana sing tincer utawane ning matane Ganang ki membahayakan ning pihak ngana. Membahayakan? Iya. Kowe sing ning patir-patir terempuk kowe ketemu jaban kowe. Ning kon balik na Ganang, kon balik kaya maune nyatane urung ana dalan keluare. Siki kaya iki baen. Ki sementara ning kene tetunggone dhisit, aja ngasih telosna utawane ki bocah ngucap apa gari durungna. Nyong arep nyeluk tapi ponitin jajal. Sawise wingi emut apa ning matane tapi ponitin kowe ana gangguan sing medis. Ya yang. Melingan nyong pokoke aja tetut puri. Kejaga ning kene paen. Di posisi naik ora apa yang? Ora apa-apa. Mbok kiye mengko glepakan utawane ngapa desendena ora apa-apa. Sementing aja pindah-pindah aja lunga-lunga. Mbok mengko malah dadi angel maning. Iya yang. Iya yang. Ya wis kita tunggone nyontok nyeluk tapi ponitir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maksudnya seperti itu, saya kira itu Mas Ganang itu sudah benar-benar pulih, Los. Ya, bisa. Dia mah budak nih kene. Presiden. Cocok sama yang Ternyata yang terjadi sesungguhnya Mas Ganang itu masih dikendalikan oleh pihak mereka, Bang. Adanya kita ngikutin Mas Ganang itu sebenarnya malah tujuannya itu mau mencelakakan kita. Tapi belum tahu ini mencelakakannya seperti apa. apakah dibikin capek apa bagaimana? Soalnya dari tadi kita Bukannya- muter-muter. wis diajak ngobrol Lah. bisa. Itu Nek masalah. terkendalikan kan kudunya kayak wingi. Ya makanya tadi Pangeran Syarif itu ngomongnya masih dikendalikan. Saya juga tidak bisa merasakan apapun yang terjadi pada Mas Ganang. Kita pikirnya Mas Ganang sudah kembali normal seperti biasa. Ya explore biasa. Nah, terus? Cuman di tempat Mungkin ya terus ya. Mereka mengendalikan Mas Ganang agar kita hilang fokus untuk mengurusi lawan Grio kayaknya. makanya dibawa ke tempat lain. Iya. Ya, memang kejadiannya anehnya kita jalan di hutan-hutan yang pikirannya itu banyak jurang kayak tadi itu lereng. Masa iya kita suruh turun dari lereng itu? Ya bener kata yang Syarif, ada jembatan malah lewat kalinya. Tadi kan seperti itu. Tapi ngomong aku oh apa sih lu bocah ngising ya capek ngising kan Terus lindur ini gimana ya? tapi ki ya macan Iya nunggu terus kon ngapa dewek nungguin. Tapi sampai pergi. nunggu sampai kapan maksudnya Nanti lagi manggil telepon itu. Mau ngomong sesuatu ya? Mas? Ngomong nana nggak bisa dirungok mas dik. Kayak kon kemarin, ganjel Dos, apa kemarin tuh kan bantalan kon ada sedikit informasi yang bisa kita manfaatkan loh. Dari ngigonya gitu. Iya dari ucapannya kayak seperti kerasukan tapi kayak nggak ada makhluknya. Bener di bawah alam sadar ya, berarti dari tadi dia gerak itu di bawah alam sadar gitu ya. Maksudnya tujuannya itu sebenarnya apa loh?
Nggak tahu sih. Tapi dari yang sudah-sudah kayak Kayim Subur, dia yang mengetahui sesuatu yang itu Nah, aku sudah begini dicelakain. Mungkin ya. Seperti ini, Dos. Kemarin kan kayak melakukan sebuah ikrar atau perjanjian ya. Antara Mas Gana kayak kesurupan ngomong, serahkan dirinya si Jaya Liga jika temanmu ingin saya kembalikan dan tidak terjadi sesuatu hal. Liga apa? Jaya Liga itu prajurit Pajajaran. Oh, Prajurit Pajajaran itu telah mencuri sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, setelah selesai itu kita berdiskusi. Nah, Mas Gana tiba-tiba sadar nih, mungkin pikiran kita, Jaya Liga itu sudah menyerahkan diri ke pihak mereka. oh untuk barter. Ya, untuk barter. Nah, pada saat kondisi sadarannya Mas Ganang itu kayak mencari sesuatu. Nah, terus kita langsung pergi nih ke tengah-tengah hutan, dekat belakang rumah. Iya. Nah, cuma kita sampai sana, sudah Mas Ganang ngajak pulang lagi. Nggak menemukan apapun. Ya kita juga bingung, nggak ada sesuatu hal yang Mas Ganang ucapkan atau perintahkan. Kita pulang, Mas Ganang sudah seperti biasa. Ya kita pulang ke rumah masing-masing ya Bang ya. Tahunya udah sembuh sih yo. Terus tadi sore-sore Mas Ganang datang ke rumah saya. Langsung gedor-gedor itu ke rumah saya. Ayo ikut saya. Makanya aku hubungi kalian, Bok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah, ini kenapa? Nah, itu Tuan Tabib. Tadi apakah yang Sarif sudah bercerita? Ya sudah bercerita memang. intinya Bukannya kemarin sudah bisa berjalan dan diajak ngobrol bisa. Iya. dari tadi pun berjalan Tuan Bonidin, cuman ternyata kata yang Sarif ini masih dikendalikan sama alam Nah, itu Barera. Ini dibuat lemes sama yang Sarif, ditotok. Iya. Titik-titiknya. Tuan Tabib suruh meriksa kondisi gajahnya secara medis itu bagaimana. Bagaimana Tuan Tabib? Apakah ada sesuatu hal? Tunggu sebentar. Siapa tahu Tuan Tabib bisa menemukan dan menyembuhkannya. Jantung normal. Pernapasan normal. Aliran darah mungkin Tabib. Untuk aliran darah juga normal. Masuk ke otak dan kembali lagi. Hanya untuk memastikan. Saraf normal. Lambung normal. Ini normal semua. Ya, Tidak terus ada yang memang atau ada sumbatan ataupun gangguan-gangguan dalam organ tubuhnya. Untuk secara medis, lalu menurut Tabib Bonidin, kira-kira pihak dari Alam Yuda Barera itu mengendalikan Mas Ganang dengan cara apa? Soalnya saya tidak benar-benar tidak bisa merasakan energi sedikit pun. Biasanya kan kalau makhluk kita manusia dikendalikan oleh makhluk lain, kita bisa merasakan ada salah satu titik yang dimana itu Ya. sebagai pusat. ada salah satu titik ataupun denyut nadinya memang tidak beraturan. Tangan ini semuanya menurut rabaan saya atau menurut penglihatan saya
ini tidak ada yang mencurigakan atau tidak ada yang mengalami gangguan secara medis. Kalau saya kira pikirannya normal. Secara pikiran-pikiran itu tergantung aliran darah. Di mana ketika aliran darah masuk ke otak dan bisa berjalan, sirkulasinya itu pasti normal. Sedangkan di penglihatan saya itu normal semua. Astagfirullah. Dengan cara apa? Apakah kebatinannya yang dikendalikan? Kebatinan kan kayak Kemarin kan kayak seperti sukmanya diambil sama mereka loh. Iya. Nah, dari titik-titik lapisan sukmanya itu diancam bahwasanya saya akan hancurkan lapisan-lapisan jiwa dari Mas Ganangnya. Lapisan-lapisan jiwa. Saya kira itu Mas Ganang udah kembali seperti biasa, yo. Saya juga tahunya sudah. Ini ya susahnya berhadapan dengan yang tidak kelihatan ya gini, yo. Mana yo? Tapi sih cara ubahnya gimana Tuan Tabib? Saya malah dibikin bingung dengan keadaan yang seperti ini. Seperti Siapa itu? koper Tuan Tabib, koper kita Tuan Tabib. Aduh. Kenapa? Ini kenapa? Tolong saya. Tunggu dulu. Kalian siapa? Saya. Maaf. Apa ini? Ayo udah sini aja. Aduh, tolong Tabib. Seperti ini. Suami saya membutuhkan bantuan. Dia kakinya itu habis dipotong, tapi darahnya masih keluar terus. Sembuhin Tolong kaki dijahit saya. ataupun diapakan supaya. Ya. Aduh. Itu siapa yang memotong kakimu? Ada. Saya yang motong sendiri, Tabib. Aduh, itu sangat bahaya jika memotongnya itu tidak melihat saraf-saraf yang memang tidak bisa dipotong seperti itu. Saya spontan potong kaki saya, Tabib. Aduh. Apakah harus dijahit Tuan Tabib Ponitin? Ini jika tidak dijahit, itu yang namanya darah itu akan keluar terus-menerus. Dan harus ada obat untuk mencegah agar darah itu membeku di sini, tidak mungkin keluar lagi. Jika seperti ini dibiarkan, lama-lama kehabisan darah, lalu ini bagaimana? Tapi darah yang masuk ke otak lama-lama habis. Terus tidak lama dia tidak sadar. Saya tadi sama suami saya ke tempat Tuan Tabib Ponitin, tapi tidak ada orang, hanya ada penjaga di depan mengatakan bahwa saya harus datang ke sini. Karena ini darurat, saya langsung datang ke sini Tuan Tabib. Kenapa sih Tuan Tabib? Saya tidak tahu. Memang awalnya bagaimana kok sampai memotong seperti ini? Saya digigit ular, Tabib. Digigit ular? Iya. Memang awalnya bagaimana kok bisa sampai tergigit ular? Bukannya ular itu biasanya datang itu harusnya peka. Kan saya lagi mancing, Bib. Terus saya mau kencing. Saya pergi kencing ke semak-semak. Tiba-tiba ada ular langsung menggigit saya. Ya. Terus saya langsung spontan ikat kaki saya pakai tali kolor. Itu Kan ketika digigit sampai kau memutuskan ini kakimu dipotong, itu berapa hari? itu sehari. Kan waktu saya dipotong, habis diikat, terus saya pulang. Karena saya takut. Setelah sampai di rumah,
Saya melihat kaki saya udah mulai biru, Bengkak dan menghitam. turun. Oh, racunnya berarti memang Bengkak. penyebarannya cepat sekali. Iya, Ya, terus karena saya takut dan panik. Terus tempat pengobatannya juga jauh. Jadi saya memutuskan untuk memotong kaki saya oh, biar racunnya tidak menyebar. ya. Dengan adanya aku mau ngambil keputusan seperti ini, takutnya racun itu semakin menyebar. Iya, Makanya takutnya kau tidak potong selamat. sendiri. Iya, Beb. Ya memang dalam Aduh. keilmuan yang namanya medis itu memang jika ada racun yang memang cepat sekali menjalar, itu memang salah satu langkahnya memang dipotong atau diamputasi agar untuk mencegah. Seperti itu ya, Tante. Ya, Aduh. cuman yang namanya memotong seperti ini itu harus tahu ada saraf-saraf yang memang harus diteliti terlebih dahulu. Itu potongan kakinya kemana? Saya tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Nanti panik potong saja langsung. Apakah masih bisa disambung, Tante Ponitin? Aduh. Yang namanya sudah dipotong seperti ini, ya mau tidak mau Aduh. harus mengikhlaskan potongan kakinya. Alah. Lah, itu ular seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Kok bisa itu racunnya begitu Saya cepat? Surini. Ularnya besar. Warnanya sedikit kecoklatan, ada kehijauan. Ada banyak warnanya, mengkilap. Halo. Warnanya mirip seperti kain batik. Ularnya agak besar. Aduh, Motifnya seperti kain seperti itu. iya kain-kain batik. Waduh. Bulat-bulat segini. Jika Aduh. ciri-cirinya seperti itu adalah ular kipuk atau ranjau tanah. Itu memang sangat berpisah. Pantas saja aliran racunnya itu sangat cepat sekali. Sebenarnya itu hanya membuat bengkak dan ya mungkin fatalnya sampai mati. Hanya saja jika tergigit di bagian kaki paling hanya busuk. Kau memang benar ambil langkah untuk dipotong seperti ini agar mencegah racun itu tidak menyebar ke seluruh tubuh. Berarti Ini saya benar nih Tabib, langkah yang motong paling kaki benar. saya. Ini langkah termasuk langkah yang benar. Hanya saja kau tidak tahu yang namanya saraf-saraf di kaki itu jika memotongnya itu sembarangan memang akan membahayakan. Saya Setidaknya kasih obat untuk mencegah aliran darah ini tidak keluar terus. dengarkan. Setidaknya itu tidak sampai menyebar ke seluruh Iya, tubuh. saya tahu. Tapi kan kalau kaki kamu dipotong, Bisa kamu kan mundur ke suami, belakang. kamu tulang punggung. Nanti kalau tidak ada kaki bagaimana? Kan ini Sekarang cuma sudah terlanjur setengah. dipotong. Saya bisa mencari pekerjaan lain. Ini saya sudah kasih obat Aduh. agar aliran darah yang di sini itu berhenti. Nanti jika sudah beberapa hari mungkin akan mengering. Aduh. Ini luka apa ini? Saya nggak tahu, Bib. Kan setelah digigit saya lari lewat semak-semak, mungkin kena duri atau ilalang. Tunggu dulu. Aduh. 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 Ini bukan duri. Kok seperti gigi ular piton. Duri. Ini gigi ular. Ular piton. Duri itu. Ular piton itu ular apa tuh, David? Tunggu dulu. Kati Musa. Sebenarnya kau digigit kapan? Dan yang digigit itu di bagian mana? Saya digigit kemarin. Di sebelah kaki kanan saya. Kan nyampe rumah kaki saya sudah menghitam. Terus dari lukanya Udah gimana, David? abu. Memar. Berarti kan sudah jelas yang digigit
kaki kanan saya, Tabib. Betul, Tabib. Waktu itu suami saya sedikit panik karena dia takut dengan ular dan langsung diikat supaya racunnya itu katanya tidak menyebar. Iya. Saya bantu mengikatnya. Kan jauh tuh perjalanannya. Siang saya digigit sampai sore saya nyampe rumah kaki saya udah menghitam. Udah bengkak. Kok yakin kaki kananmu yang terkena gigitan ular itu? Iya, karena kaki saya yang bengkak, yang menghitam itu sebelah kanan nyampe rumah. Saya tidak mungkin salah. Seperti ini. Kau lihat, Kenapa? dari bagian luka, ini memang luka bekas luka gigitan ular. Tapi hanya ular piton, ular yang tidak berpisah. Jadi itu gigitan luka, gigitan kayak luka gigitan Aduh. gitu. Bekasnya kayak gergaji. Ya. Dan yang tadi saya ambil, itu adalah gigi ular piton. Ular piton itu ular apa? Ular piton itu adalah ular ular yang memang tidak berpisah. Tergolong ular yang tidak berpisah. Ular jali. Membahayakannya itu adalah lilitannya. Ketika terlilit itu bisa membuat tulang rusak. Tapi suami saya tidak terlilit. Iya, tapi kaki saya bengkak, Seperti ini saja. memar. Dan Ini sampai masih ada enggak? kebas. Kakinya masih ada di rumah. Ambil, Ambil coba terlebih ambil dahulu. kakinya, ambil. Ambil terlebih dahulu, Coba. cepat. Kakinya ambil. Ambil Nanti terlebih terus dahulu. sini, bawa sini. Tapi sudah menghitam. Tuh, Tidak Tabib. apa-apa, ambil terlebih Ambil dahulu. kakinya, ambil dulu. Ini saya mencurigai kok benar-benar salah mengambil keputusan. Kok ambil terlebih dahulu? Saya tidak salah, Bib. Sampai di rumah, kaki saya udah bengkak. Dipukul-pukul itu sudah nggak kerasa. Gitu nih, ada titik-titiknya nih. Kok yang diikat sebelah kaki sebelah kanan? Sebelah kanan. Kaki saya sampai sudah tidak terasa, sudah kebas, menghitam. Dipukul-pukul ini sudah tidak terasa. Dipukul sama menghitam. Sabar. Ini benar gigitan ular. Ini gigitan ular ini. Coba ya tunggu, kakinya satu ada bekas gigitannya apa enggak tante? Ah, itu. Aduh. Ular santai itu tuh Tabib. Ular piton. Iya sih, piton sama santai sama aja, Mbok. Ular jali mau. Bukan. Kali. Kok bisa sensasi? Aduh. Saya tidak mungkin salah. Piton namanya, nama latinnya. Aduh. Bisa bungkus. Tabib, Bisa bungkus mau di sana. Aduh. Ini belum dikubur ya, mau dikubur ya? belum sempat karena darah dari kaki suami saya terus keluar. Aduh. Kan, benar kan, Tabib? Saya nggak mungkin salah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Itu penuh dengan racun itu kaki saya, Tabib. Kau pegang. Ini benar-benar fatal ini. Aduh, Gimana, gimana, Bib? Benar kan saya tidak salah? Kau diam terlebih dahulu. Ini ada kaki suami saya. Saya sudah melihat dan saya teliti di kaki kananmu itu memang tidak ada gigitan ular sama sekali. Kenapa ini sampai menghitam? Itu karena kau mengikat kakimu sebelah kanan itu begitu kencang, akhirnya aliran darah itu tidak masuk ke kaki bagian bawah, akhirnya menghitam seperti itu. Kenapa bisa bengkak? Karena ikatannya terlalu kencang, akhirnya darah terkumpul di sini. Sedangkan saya teliti gigitan ular tidak ada. Jika memang itu tergigit ular, pasti akan membusuk dan ada bintik-bintik berwarna berbeda dengan kulitmu. Yang benar, Bib. Jangan bercanda. Bukan masalah bercanda, ini karena kau salah mengambil keputusan yang tergigit ini. Sebenarnya langkahnya benar kalau emang itu gigit ular, tapi yang kegigit kaki kirinya kan, Tabib. Tapi ini menghitam karena racun ular. Tuan Itu Tabib. menghitam karena ikatan di sini terlalu kencang, akhirnya yang di sini itu bengkak. Kamu bagaimana sih? Ini bengkak dan ketika sudah seperti itu, mau kalian potong kecil-kecil pun tidak akan terasa. Karena tidak ada air yang masuk ke bawah. Kau malah potong seperti ini. Itu resikomu. Ini
Gimana Bib? Saya salah Bib. Kamu bagaimana? Saya salah motong kaki. Lagi pula Istriku. ini juga bukan ular yang berbisa. Aduh. Ini gigitan ular piton yang tidak berpisah. Ini yang tidak digigit apa-apa. jadi? Iya. Aduh. Kaki saya. Kaki kamu sudah terlanjur dipotong, nanti kamu bekerjanya susah. Astagfirullahaladzim. Ini juga Sambungin, sama Bib. Bib. Kaki saya tolong Ini- disambung ini lagi. Sudah 1 hari seperti itu ya tidak bisa. Aduh. Jadi Pak, mau bagaimanapun kau sudah mengambil keputusan, kamu buntung. Bagaimana? Kaki saya hilang. Sudah diterima tidak punya kaki. Kaki saya hilang. Istriku. Ini gigitan ini nggak berbahaya. Ini tidak apa-apa, kau oleskan dengan minyak saja. Itu lama-lama itu lukanya akan mengering. Paling gampang. Jadi ini habis digigit ular. Kaki kirimu yang tergigit ular, bukan kaki kananmu. Kaki kiri yang tergigit, malah kaki kanan yang dipotong. Bagaimana sih? Lalu, Aduh, kaki saya susah, hilang. apakah tidak bisa disambung lagi? Tolong sambung kembali kaki Tidak saya, bisa. Bib. Tidak bisa. Aduh, Seperti kaki saya hilang. Untung. Aduh. Istriku. Saya tidak mau buntung. Tidak Kamu apa-apa. yang buntungin sendiri. Mungkin seperti ini ya, mungkin kamu yang terjadi di lokasi di tempat kejadian kamu panik mungkin ya. Nah, Saya panik. Refleks jadi potong saja. Nah, itu langsung ngiket gitu, langsung ngiket gitu ya. Aduh. simpan. Itu dikubur dan disimpan. Kaki saya tolong sambung kembali. Seperti ini. Nak, siapa namamu? Aduh, Raden. Raden. Begini, Bapak Raden. Kaki saya buntung. Ini karena apa? Kau tahu? Ya buat pelajaran semuanya. Ya. Ketika kepanikan itu datang kepada dirimu, pasti akan membuat kacau semuanya. Iya, memang Sudah suami saya jelas-jelas. panik. Yang tergigit Kaki itu saya kaki sebelah kiri. Buntung. Tapi karena kepanikan itu, kalian mengacaukan pikiranmu, akhirnya mengambil keputusan yang salah. Memotong sesuatu yang memang tidak bersalah. Lah, kaki kanan salah apa? Hanya kesalahan kepanikanmu saja di pikiranmu. Salah mengikat. Itu karena apa? Andai saja waktu kau tergigit, kau tenang, kau teliti, lalu kau lihat di mana titik yang tergigit. Sebenarnya membedakan gigitan ular berbisa dan tidak itu gampang. Biasanya kalau ular berbisa itu hanya 2 gigi. Oh ya. Titiknya ada Titik 2, iya. Karena biasanya racun itu ada di taring yang 2 itu. Sedangkan kini gigitan seperti gergaji seperti ini. Itu titik berbisa. Saya perempuan, saya Kaki tidak saya tahu dengan hal-hal seperti itu. Tante. Justru karena kau tidak tahu, makanya agar seperti ini, agar kau tahu. Pelajaran yang kita ambil itu kepanikan. Jangan sampai kau terbawa kepanikan akhirnya merusak pikiranmu. Lalu bagaimana dia bekerja? Memang dia pekerjaannya memancing. nanti Ngemis ikan aja dijual. ngemis. Biasa saya bercanda. Itu sudah pikiran buntu. Jika panik, pasti kalian akan mengambil pikiran, mengambil wadah untuk mengemis. Itu jika panik. Saya tidak mau. Kau harus tenang. Ini sudah terjadi Meminta-minta seperti di ini. lampu merah, tapi Seperti ini. Mau tidak mau diterima dengan ikhlas. kaki saya Supaya sesuatu itu jangan mengambil keputusan dalam keadaan panik. Ini luka gigitan ini tidak bisa apa-apa. Mungkin dia hanya gatal-gatal saja. Karena ular yang menggigitnya itu bukan ular yang berbisa. Anak sudah mau sekolah. Kamu kalau tidak kerja bagaimana? Kaki Iya, saya buntung. Terima kasih, Tante Pip. Ya, Ya. sama-sama. Ini obatnya di bawah. Disambung kembali. Obat pada nyeri. Nanti setiap di pertengahan malam kau bisa
Atau Minum buatin obat. kaki palsu saja. Ya sudah, nanti setelah saya selesai ada urusan ini, nanti saya akan ke tempatnya. Saya tidak mau minta-minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Itu benar-benar kejadian atau contoh yang nyata di depan matamu. Mas Ganang sedangnya apa? Apa sih? Astagfirullahaladzim. Mas? Mas? Arindi, apa melaku maning? Mas? Mas? Bindros, Apa? kamu nunggu ini kan mau? Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya kayaknya habis kemasukan kok. Mas? Yang ada kayaknya si Diki loh. Ah, ya yang sadar kok enggak. Tadi masih ada tadi kok. Bib, Mas, Bib, gimana nih, Bib? di mana? Mas? Saudaraku, Mas? Mas Ganang? saudaraku, Mas. Mas? Mas Ganang? tenang terlebih dahulu, jangan panik. Ya ini Mas Ganang nggak ada kok. Iya, saya tahu tidak ada. Omong apa tiba-tiba udah sadar sih, Mol? Jangan panik. Kabur. Apa totonya yang macan terbebas, Dos? Ya nggak tahu, kamu yang sadar kok. Li, tadi masih ada. Orang saya bolak-balik ke belakang masih ada kok. Kok malah baru pas kamu ngasih tahu udah nggak ada Mas Ganang? Seperti ini saja. Saya sadar langsung nengok ke situ. Udah Jangan nggak ada panik. apa-apa. Saya akan melaporkan ini kepada Pangeran Sarif. Siapa tahu Pangeran Sarif masih bisa membaca atau melacak dengan... Gimana nggak panik tapi Mas Ganangnya nggak ada kok. Sudah saya katakan seperti tadi. Itu ada kejadian panik, akhirnya fatal seperti itu. Sama saja ini masalah seperti ini. Jika kalian dengan pikiran panik, itu akan mengakibatkan kalian mengambil keputusan. Masalahnya, Mas Mas. Ganang dalam kondisi tidak sadar. Saya tahu. Kalau Mas Ganang posisi sadar kondisi Mas Ganang sih. Iya, masnya lagi dikendalikan kata-kata yang Sarif. Ya maka dari itu kalian tenang. Kalian bisa cari di daerah sini terlebih dahulu. Saya akan melaporkan Pangeran. Koperku mana? Mas. Kalian tunggu sini. Saya akan melaporkan ke Pangeran saya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Mas. Mas Ganang. Yo bingung kok, bingung. Gak Mas Ganang main di sini? Lah itu kok hilang kok. Mas. Oh ngapa aku tiba? Tenggolet kok. Mas. Aduh. Mas Ganang. Mas. Ya, apa kamu nggak dengar suara telapak kaki lagi jalan? Ya enggak leh. Mas. Bangkulit Mas Ganang kok. Sekolah. Ngapa yuk kurang kurang? Bun. Ini kenapa nih ngolet? Jadi ngolet. Mas. Tik. Dek. Ngapa sih kok? Kulit Mas Ganang kok. Ngene di situ kok. Yang ini ngapa kulit Mas Ganang? Kukut berarti kukut gue. Kudasmu ngene Mas kok. ayo gigit kok. Atas sering. Lagi apa-apaan patah dikit. Ada kenang apa sih? Ayo Ngebak apa sih?
Kita sikil ke. Weh. Ya. Kendas ki, Pak. Hah? Kendas ki. Apa pondasnya? Kendas ki rambut ki. Dikit kok. Itu goblok. Ki kuping ki, ki kuping ki. Kainnya kayak apa teh kainnya? Ya, Bentuknya ya ambak ye. Gede. berapa? Ukurannya gede. Gede kok. Satu ke. Loh, loh, loh. Tangan gede ke. Mul si Mas Ganang hilang. Orang ketemu dewek sih. Kilurus nasi kalian dos ya Zeldos. Kilurus apa ora ya Zeldos? Mau bincangi maning. Tuh, teman-teman. Sisi lurus ke. Wis. Loh, loh. Oh iya, wis lurus ke. Orang, apa yang terjadi karo anggar ki Mas Ganang lo ya? Apa yang terjadi karo Mas Ganang? Dia orang ngerti. Ki ndak sekira rambutnya ki. Nah rambutnya budak-budak kata ki Mas Ganang ki. Ki kuping ki. Berang. Ki kuping ki. Berang. Di. Iki. Itu apa ya itu? Kuping, pipi, gembok, kayaknya bundel-bundel Mas Ganang bok, janggut. Kiuntu ke. Pipi jerawatan ke. Iya bener ke. Kok gimana? Mau nyolok matane. Ora. Ini sepatu putih ya, jangan pakai sepatu putih ya. Yang dulu lambe kan anak bekas kayak kutil kayak kan. Ya, Bok? Iya. Anak ke. Kayak ngene. Ya, Bok? Pateke lo. Ya, Bok? Mul sih. Mas Ganang mlebu meling alam kana sih. Kalau mana? Itu parera. Sudah pada kita lihat. Yang nggak bisa lihat kan kayak yang Sarif gitu. Bangsa-bangsa goib. Kok dilihat kayak apa? Enggak aku. Jorok lah. Ora aku duwe ciri-ciri siji sih memang kuwi bener-bener Mas Ganang. Apa? Fik Mas Ganang. Sumpah. Oh, gijile telu. Iya doke kan ana si sing tengah-tengah. Yakin demi Allah nyentuh weruh. Maksudnya ki memang bener-bener Mas Ganang iki lho. Nah, terus apa sih yang terjadi dengan Mas Ganang sampai orang keton iki ya? Ini mana orang itu ngomong bikin bok masukkan tabib bonidin wong kok sing sadar kok. Tadi dari tadi kan itu yang belajar itu kayaknya diem aja loh. Ibu, Didik, yang apa? Sekelantapan apa sih? kok yang apa sih dik? Bukan Diki. Apa guyu-guyu? Anak apa sih yo? Apa sih? Pedang sih. Siapa sih? Udah, bingung kok ya kayak yang anak makhluk bumet tuh kok. Ketawa kok. Sering ketawa. Ya ambil udah almarhum yo. Itu dia ngebleng otaknya langsung ya. Astagfirullah. Apa dik? Lu
Sudah mikir. Kalian memang benar-benar mempermainkan. Mempermainkan bagaimana Pak Lurah? Tidak usah berpura-pura. Kurang fokus. Mohon maaf. Kau sembunyikan di mana si Maronda? Sembunyikan bagaimana? Kamu yang menyandram, Bos. Orang Maronda yang ada di tanganmu dipasung, Maronda yang katanya kau mau hukum itu, Kami mau ketemu saja nggak boleh. ya kami mau ketemu saja juga nggak boleh kok. Nuduh. Saya tidak mungkin marah jika Maronda tidak hilang dan lepas dari pasungannya. Kalau hilang ataupun lepas karena dia sendiri, ya kami mana peduli. Orang tidak sama kami malah basat-basat Kami datang-datang tidak tahu basat-basat. apa-apa. Kamu Masih pagi pakai. kemarin mengatakan bahwasanya waktunya tinggal sejam, kalau tidak saya bisa membuktikan kamu akan menghukumnya mati. Lah terus apa hubungannya dengan saya? Yang tahu tentang Maronda dalam permasalahan ini, yang dekat dengan Maronda itu hanya kalian. Dekat bukan berarti bersama kami. Tahu bukan? Karena berarti- ucapan terakhir, kalian ingin bertemu dengan Maronda. Wajar jika saya datang ke sini marah. Itu karena ulah kalian mencuri, membobol Maronda dan menyembunyikan si Maronda. ucapan terakhir kamu mengatakan bahwasanya waktunya tinggal 1 jam. Jika Ya, 1 jam saya tidak berhasil membuktikan, kamu akan menghukumnya mati. Sedangkan pada waktu itu kami di rumah saja. Tunggu dulu. Waktu sebelum pertemuan terakhir, ketika saya melarang kalian tidak bisa menemui Maronda, kalian tahu. Tapi kenapa terakhir kita bertemu, ketika saya berbicara waktumu hanya 1 jam lagi. Kalian seolah-olah membebaskan, silakan saja. Dan di situ saya menggabungkan dengan ucapanmu, dengan kejadian yang sedang terjadi. Itu kalian membuat atau mencuri Maronda dengan cara yang curang. Nih, kami itu sedang disibukkan dan dibingungkan dengan permasalahan yang menimpa kepada kita. Bukannya kami tidak memikirkan Maronda, kami hanya sedang mencari jalan keluar di dalam permasalahan yang sedang kami hadapi. Saya ingin semuanya itu terselesaikan. Saya ingin membuktikan, saya ingin menyembuhkan, mengembalikan Mas Ganang, saya ingin menyelesaikan masalah dilarang Grio. Cuma kan kita hanya manusia biasa yang harusnya satu persatu menyelesaikannya. Sedangkan saya berbicara A, B, C, D, E, nggak didengar sama Pak Lurah. Saya harus bagaimana? Kalian berani bersumpah Saya tidak mencuri bersumpah, Maronda. Saya tidak melakukan mau bersumpah demi pencurian apa? terhadap Maronda. Pasungan dari Maronda saja ramai dikepung sama para Saya warga. tidak tahu keberadaannya di mana pasungan itu. Bagaimana mungkin Maronda pergi tidak ada yang tahu, malah menuduh kami yang ada di sini. Ingat, jangan-jangan yang melakukan itu semua adalah siapa? Ustadz, apa? Kiai Jangan membawa-bawa Kasdulo. Ya, Kasdulo. yang sedang Kalau memang bermasalah dengan anakku. berbeda pendapat dengan Kasdulo, tapi jangan kau menyangkutkan permasalahan ini dengan Kasdulo. Enggak. Lah, Jen Lurah kok. Ya sudah, saya akan awasi kalian. Tapi jika kalian memang benar-benar terbukti mencuri Maronda, saya tidak segan-segan untuk mengerahkan semua warga. Sudahlah, sana lah. Saya lagi bingung dengan urusanku kok. Renul dijaga, baru jaga urusan orang lain. Tinul coba nyetok. Gimana, Dik? Bingung, kita nungguin. Masa nggak kelihatan sama sekali kayak gini? Awas sih sikil mau ketupak. Mau kita. Senang mulu ke. Jen, Kita nungguin sesuatu hal yang tidak kelihatan. Kita harus pegangin terus menerus loh. Ya wis, kita nunggu di sini dari. Ya maksudnya nunggu. Tapi dicekel mau hilang. Ya cakal ya kalau di benteng juga lo maksudnya bukan sing cail. Ya, itu bener lagi benteng nih. Oh, blend itu benteng so kan lo ngomong.
Oh, latihan benteng. Astagfirullah. Wis. Becak cak wis iki lembok nyung lalen. Mandili. Yunus becak ngomong dah Yunus nyung jagal mbok. Sebentar Mandiri. Mohon maaf, mohon maaf. Kenapa Mandiri? Pak Lurah memang benar-benar tega sekali. Ada apa dengan Pak Lurah? Baru saja dia datang ke sini. Ada beberapa warga yang membakar rumah dari Paman Maronda. Membakar rumah? Ketika saya bertanya, ternyata warga itu disuruh oleh Pak Lurah untuk membakar rumah Paman Maronda. Paman Maronda memang lepas dari pasungannya. Mereka menganggap Paman Maronda bersembunyi di rumah. Astagfirullah. Tidak berpikir panjang, semuanya membakar. Apa para warga nggak memeriksa dulu di dalam rumahnya ada atau enggak masih Marondanya? Sudah memeriksa. Tapi mereka berpikiran Maronda bersembunyi di rumahnya. Astagfirullah. Tidak ada yang tersisa satupun. Itulah. Waktu kalian menyuruh saya untuk melihat catatan-catatan ataupun buku-buku, semuanya hangus habis, tidak tersisa. Ya sudah, rumah bisa dibuat lagi. Yang terpenting sekarang, awak Mandili tahu Maronda pergi kemana. Soalnya dari Pak Lurah mengatakan pamanmu itu kabur. Iya, saya sudah dengar beritanya, Paman Maronda itu terlepas dari pasungannya. Semua warga di sana sedang mencari. Dan terakhir, Pak Lurah itu mengutus atau memerintahkan warga untuk membakar rumahnya. Karena mengira Paman Maronda bersembunyi di rumahnya. Semuanya habis. Kalaulah kemarahan warga sudah sampai tingkat itu, jangan sampai Maronda yang sudah pergi ketangkap lagi sama tangan warga. Karena akan main hakim sendiri. Itu yang saya takutkan. Saya juga sedang mencari Paman Maronda. Ini gimana Dek? Berarti Dek? Intinya kita nanti bantu cari aja lah. Iya, seperti ini. Nanti kami akan bantu, tapi kebetulan ini kami sedang ada masalah. Mandili cari Paman Maronda di tempat biasa Paman Maronda itu menyendiri ataupun di tempat-tempat yang dia sukai. Baiklah. Ya. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Mandili. Ditunggu nih guys lah.